Halo semua, perkenalkan, nama saya Mario Francisco Yolansteni, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Baik, hari ini saya ingin membahas sedikit mengenai ekonomi manajerial yang penting untuk mengoptimalkan bisnis kita. Baik, di sini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas, yakni yang pertama tentang pengertian ekonomi manajerial, yang kedua tentang manfaat dari ekonomi manajerial, yang ketiga tujuan ekonomi manajerial, yang keempat contoh ekonomi manajerial, dan yang kelima atau yang terakhir tentang prinsip ekonomi manajerial. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teori ekonomi dan analisis keputusan dalam sebuah bisnis. Ilmu ini digunakan oleh seorang manajer dan pemilik bisnis untuk mengevaluasi keputusan yang paling optimal dan efektif dalam mengolah sumber daya dan mencapai tujuan perusahaan secara lebih spesifik. Ekonomi manajerial adalah ilmu yang membantu manajer dalam menganalisis biaya, keuntungan, harga, pasar, dan sumber daya yang terlibat dalam keputusan bisnis. Dalam melakukan analisis tersebut, manajer dapat menggunakan alat dan teknik analisis ekonomi untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan bisnisnya. Yang kedua yaitu manfaat ekonomi manajerial. Manfaat ekonomi manajerial adalah menyediakan pengetahuan umum bagi suatu manajer, terutama di bidang teori ekonomi, pengetahuan untuk keputusan manajemen, dan pada suatu kajian administrasi bisnis lainnya. Dalam artinya, bahwa ekonomi manajerial menghubungkan ilmu ekonomi tradisional dengan ilmu-ilmu pengambilan keputusan dalam pembuatan keputusan manajerial. Alat dan teknik analisis ekonomi digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah manajerial. Yang ketiga ada tujuan dari ekonomi manajerial. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi cara. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk mengidentifikasi cara-cara yang efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, identifikasi strategi. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk mengidentifikasi strategi dalam penetapan harga dan produksi guna memenuhi tujuan pada jangka pendek secara efektif. Yang ketiga, menetapkan alokasi sumber daya. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk menetapkan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk kegiatan operasional perusahaan secara lebih efisien. Yang keempat, identifikasi masalah dan kelemahan. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk digunakan menentukan penyakit-penyakit yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, contoh ekonomi manajerial. Yang pertama, dalam analisis biaya. Manajer dapat menggunakan teori biaya untuk memahami bagaimana biaya yang terkait dengan keputusan bisnis akan berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Yang kedua, dalam analisis keuntungan, manajer dapat menggunakan teori keuntungan untuk memahami bagaimana keuntungan yang diharapkan akan berubah seiring dengan perubahan harga dan biaya. Yang ketiga, dalam analisis harga, manajer dapat menggunakan teori harga untuk menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau jasa dengan memahami bagaimana harga akan berubah seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, dalam analisis pasar, manajer dapat menggunakan teori pasar untuk memahami struktur pasar dan faktor-faktor seperti pesaing, permintaan, dan penawaran yang mempengaruhi harga dan keuntungan. Yang kelima, dalam analisis sumber daya, manajer dapat menggunakan teori sumber daya untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dengan memahami bagaimana sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir atau yang kelima, prinsip ekonomi manajerial. Prinsip-prinsip ekonomi membantu dalam penalaran rasional dan pemikiran yang didefinisikan. Mereka mengembangkan kemampuan logis dan kekuatan seorang manajer. Beberapa prinsip penting bagi ekonomi manajerial di antara lain yaitu yang pertama, prinsip marginal dan incremental, yang kedua, prinsip equimarginal, yang ketiga, prinsip biaya peluang, yang keempat, prinsip perspektif waktu, dan yang terakhir adalah prinsip diskon. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman mengenai bagaimana sih cara mengoptimalkan ekonomi manajerial.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Semangat pagi. Aku bikin tergila sama puding cinta sama